Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kami di podcast Ilmu Teknologi Pangan. Sesuai janji saya di podcast sebelumnya, saya akan mewawancara lagi dosen yang lain. Dan yang kali ini bersama dengan saya di samping ini adalah seorang dosen Ilmu Teknologi Pangan, dosen muda juga, masih tergolong muda ya Pak ya. Nama beliau adalah Agus Bahar Rahman, PhD. Mengapa PhD? Karena beliau lulusan S3-nya dari luar negeri. Mau tahu dari mana? Beliau lulusan dari Jepang atau Japan ya. Tepatnya di Kagawa University ya Pak ya. Nah, karena beliau lulusan dari Jepang, jadi topik podcast kita ini adalah mengulik bagaimana kuliah di Jepangnya beliau, pengalaman-pengalaman dari beliau. Jadi supaya kalau misalkan ada mahasiswa yang mau lanjut studi di Jepang bisa dapat banyak informasi ya Pak ya. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, apa motivasi utama Bapak memilih Jepang sebagai tujuan studi? Mungkin Bapak bisa ceritakan dulu latar belakang keilmuan Bapak dulu dari S1, S2 sampai S3-nya sampai memilih Jepang sebagai tujuan studi S3. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah Liputo, MSI, selaku co-host pada acara podcast kali ini. Saya lulus S1 dari program studi Teknologi Hasil Ternak di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro, Undip, Semarang. Tahun 2006 saya lulus. Kemudian saya lanjut S2 di program studi S2 Teknologi Hasil Ternak juga di Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan S3 di Kagawa University Jepang di bidang ilmu pangan atau food science, lulus tahun 2021. Saya memilih Jepang sebagai negara tujuan kuliah studi karena memang sebagai pengembangan bioteknologi terkait fermentasi, kita kenal Jepang adalah yang nomor satu ya. Kita lihat bagaimana perkembangan bioteknologi pangan, Jepang nomor satu sejak era-era tahun 80-an sampai dengan sekarang, sehingga saya memilih Jepang sebagai tempat tujuan studi. Kemudian yang kedua juga di Jepang kita banyak belajar mengenai etika laboratorium, etika perkuliahan, bagaimana dengan menghadapi dengan seorang profesor, dan adab atau etika banyak masih budaya timur ya, berbeda dengan yang beberapa negara. Tapi ya itu sebenarnya bisa menjadikan kita dalam proses interaksi dengan dosen dan mahasiswa lebih baik begitu. Iya. Jadi kalau di Jepang itu juga yang saya tahu teknologinya memang sangat maju ya Pak ya, walaupun dia negara bagian di Asia, tapi teknologinya itu setara dengan Eropa dan Amerika. Iya. Jadi bagus sekali ya tempat tujuan studinya. Kemudian Bapak waktu masuk di Jepang itu ikut seleksi bagaimana? Apakah Bapak ikut seleksi cari-cari sendiri atau dapat beasiswa atau bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Saya mendapatkan beasiswa tahun 2016, beasiswa dari LPDP. Alhamdulillah pada saat itu kami LPDP angkatan pertama yang mendapatkan. Oh, itu angkatan pertama ya? Iya, yang untuk dosen. 2000 berapa itu Pak? 2016. Pada saat itu saya mendapatkan beasiswa itu. Berarti LPDP LN ya Pak ya? Luar negeri. LPDP yang luar negeri di Kagawa University, dan memang di Kagawa University salah satu bidang food science yang terbaik di Jepang. Jadi saya mengambil di sana begitu. Seleksinya pakai seleksi biasa LPDP aja? Ya, jadi seleksi yang saya lakukan itu ada dua seleksi. Yang pertama seleksi universitas untuk mendapatkan letter of acceptance dari universitas tersebut. Yang kedua ada seleksi tingkat beasiswa sendiri ya. Jadi ada dua seleksi yang beda itu. Seleksi itu berbeda. Jadi ketika saya sudah mendapatkan letter of acceptance dari universitas itu, LOA itu saya berikan kepada LPDP untuk mendapatkan beasiswa. Iya, gitu. Tapi diseleksi dulu dari LPDP-nya ya. Betul. Ya, seleksi sekarang dulu. Juga begitu. Betul, dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan akhirnya kita menunggu hasil, dan alhamdulillah lulus beasiswa LPDP. Gitu. Terus sebelum berangkat itu, mohon maaf, kalau kita ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya, kita sudah cukup familiar dengan bahasa Inggris ya Pak ya? Betul.
Nah, kalau di Jepang itu bagaimana? Apakah sebelumnya Bapak sudah ada pengalaman pernah pergi ke Jepang sebelumnya atau pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Di Jepang posisinya waktu itu saya tidak mempelajari bahasa Jepang sebelumnya malah. Oh iya. Dan saya pun tidak ada pernah tahu mengenai kondisi Jepang di sana seperti apa. Yang saya tahu hanya dari anime atau film waktu kita kecil ya, Naruto, Doraemon. Nah, itu saja gitu yang saya ketahui. Tapi ketika saya mengikuti proses itu ya alhamdulillah tetap seleksi itu sama seperti ke negara Eropa, Australia ataupun ke Amerika ya. Kita tetap menggunakan nilai TOEFL, ITP, menggunakan nilai IELTS. Nah, kebetulan saya menggunakan nilai IELTS. Ya standarnya hampir sama kalau untuk yang doktor 6 ya. Overall 6 ya. Overall 6.0 jadi 6. Jadi kalau waktu itu saya menggunakan itu, kemudian dari proses yang ada perkuliahan saya memang karena saya memang international student dan jadi bahasa pengantarnya bahasa pengantar bahasa Inggris ya. Tapi tetap kalau belajar bahasa Jepang kan harus dengan warga setempat kan harus wajib ya. Apalagi kita kalau sering berinteraksi dengan mahasiswa Jepang ataupun dengan kalau kita pergi jalan-jalan kan mereka masih menggunakan bahasa Jepang. Tapi menurut Bapak agak sulit nggak mempelajari bahasa Jepang? Nah, menurut saya tergantung usia dan tergantung kemampuan verbal juga ya. Karena kalau bagi saya yang usia waktu itu saya sudah kepala 3 memang perlu effort ya, perlu semangat tinggi untuk belajar bahasa Jepang karena kita harus pertama kita harus belajar menghafalkan hiragana, katakana, kemudian yang kedua kita juga harus belajar mengenai bahasanya. Kalau di Indonesia kan kalimatnya kan subjek, predikat, objek. Nah, kalau di Jepang tuh enggak, kadang-kadang objeknya di depan, predikatnya di belakang. Jadi kita kadang-kadang bingung juga ini kok bisa seperti ini, berbeda dengan apa yang kita pelajari dengan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kan. Sangat beda. Makanya itu ya butuh semangat ya. Ya walaupun begitu ya tetap kadang-kala kalau memang kita punya kendala di lapangan ya tetap kadang-kadang pakai bahasa isyarat gitu. Tapi alhamdulillah semua itu bisa tertangani ya karena memang selama ini selama kita punya niatan untuk belajar baik pasti insya Allah kita bisa belajar itu dengan baik juga gitu ya, seperti itu. Dulu saya waktu SMP juga ada pelajaran bahasa Jepang selama 3 tahun kelas 1 sampai kelas 3 tapi sekarang lupa sih. Jadi belajarnya hanya cukup belajar mengetahui abjadnya. Iya. Pokoknya sangat beda deh dengan alfabet. Ya betul sekali. Oke. Kemudian waktu Bapak berangkat bagaimana dengan keluarga, anak-anak? Apakah sudah ada kesepakatan awal dengan keluarga? Bagaimana Pak? Ya baik. Karena ini cukup jauh kan Pak ya ke Jepang ya. Betul, perjalanan ke Jepang itu kalau naik pesawat kurang lebih hampir 10 jam, 11 jam ya. Dan itu memang membutuhkan niatan di awal dengan keluarga. Karena kalau yang meniatkan untuk LDR, ya kalau bagi saya susah kalau untuk LDR, kasihan. Apalagi saya punya anak yang masih sekolah dasar, masih TK dan masih di PAUD gitu kan. Jadi mereka butuh butuh pengaruh dari orang tua, terutama ayah gitu kan. Oleh karena itu saya ketika sebelum berangkat saya sudah konsultasi dengan istri saya, kita berangkat dengan istri dan anak-anak. Jadi alhamdulillah semester pertama saya masih berjalan sendiri tuh tanpa istri dan anak-anak. Tapi alhamdulillah di semester kedua dan seterusnya anak-anak dan istri akhirnya ikut juga ke Jepang. Dan itu bagi saya pengalaman, bagi mereka yang tidak tergantikan. Kapan lagi bisa hidup di Jepang berapa tahun ya Pak ya? Iya betul, apalagi dengan kondisi yang multi culture ya, yang berbeda dengan kondisi di Indonesia seperti itu. Jadi berangkatnya waktu itu Pak Gus bawa berapa anak? Waktu berangkat istri bawa 3 anak. Pulang bawa 2 anak. Berarti ada yang diproduksi di Jepang ya, lahir di Jepang. Iya, alhamdulillah ada made in Japan. Tapi warga negaranya? Warga negara Indonesia dong. Kita saya pikir NKRI dong, harus cinta Indonesia. Saya pikir Jepang itu menerapkan kayak aturan negara apa ya, siapa yang lahir di sana wajib. Tidak. Kalau Jepang ya kita tetap ya. Tapi anak-anak lancar bahasa Jepangnya Pak? Ya alhamdulillah semuanya lancar kebetulan. Yang pertama sama yang kedua karena mereka mulai dari TK sampai SD sampai dengan sekarang mereka di sekolah menengah pertama mereka masih berkomunikasi bahasa Jepang. Dan adik-adiknya ya tetap ya mereka walaupun yang adik-adiknya yang sudah SD ini agak terbata-bata tapi tetap mereka memahami kalau menonton anime ataupun YouTube yang berbahasa Jepang gitu.
Iya, disclaimernya saya pernah dengar secara langsung dua anaknya Pak Agus yang pertama sama kedua mereka ngobrol pakai bahasa Jepang, guys. Bahasa apa ya ini? Bahasa Jepang beneran. Ternyata mereka ngobrol berduanya saling apa ya istilahnya saya saling ngobrol biasa pakai bahasa Jepang. Keren sih ya. Iya. Ternyata mereka pernah tinggal di Jepang beberapa tahun. Nah, apa tantangan terbesar Bapak dari awal pas Bapak berangkat di Jepang selain bahasa? Tantangan terberat saya adalah terkait lingkungan dan makanan ya. Karena saya khawatir karena kita yang mohon maaf nih Muslim ya. Muslim beragama Islam harus hati-hati karena kita orang pangan harus tahu dong, apalagi yang orang beragama Islam, apa yang kita makan itu akan berpengaruh pada darah kita dan berpengaruh pada sikap dan perilaku kita. Jangan sampai ada hal yang sedikit bukan sedikit malah nggak boleh yang haram masuk kan bahaya terhadap ibadah kita. Makanya itu saya berhati-hati sekali terkait konsumsi yang sangat yang berkaitan haram. Karena memang di sana itu orang suka sekali memang yang namanya dari babi ya, daging babi, ekstrak babi, ya kemudian minuman pun ada yang beralkohol ya. Tidak hanya minuman yang beralkohol, sampai dengan beberapa produk bahan tambahan pangan itu ada alkoholnya. Jadi kita khawatir gitu, apalagi yang makanan ringan tuh, snack-snack tuh yang buat anak-anak ataupun yang cemilan yang kita suka makan di Indonesia. Tapi ketika kita di sana belum tentu itu halal gitu. Jadi memang tantangannya itu terkait masalah makanan dan lingkungan. Makanya itu lingkungan itu saya membawa istri ya. Karena apa? Karena lingkungan terberat seorang, ya mungkin kalian sudah paham bersama, di Jepang adalah negara yang populasinya sangat banyak orang tua gitu ya, anak-anak muda banyak yang tidak mau menikah, mereka hanya fokus bekerja. Jadi mereka populasinya untuk saat ini sedikit untuk yang yang punya anak-anak, sehingga mereka ya fokus kerja, sehingga lingkungan di sana tuh workaholic ya, jadi pekerjaannya harus fokus gitu, sehingga memang mereka tidak ada peduli terkait keluarga. Nah itu yang saya khawatirkan, sisi lingkungan yang tidak baik itu berpengaruh pada saya, maka saya bawa keluarga saya begitu. Iya, mungkin beda budaya ya, dengan beda agama juga. Jadi mungkin bagi mereka itu biasa, tapi bagi kita tidak biasa. Tapi yang banyak juga sisi positif yang bisa kita lihat dari, kalau saya tahu ya, budayanya orang Jepang yang disiplin, memang tidak pernah bisa diragukan lagi. Kemudian mereka juga mengajarkan kemandirian ke anak kan Pak ya, dari anak masih kecil kan. Dan sederhana. Iya, sederhana. Dan memang saya pengalaman Bu ya, sederhananya begini. Saya waktu itu kuliah di Jepang tuh kebetulan saya naik kereta dari satu kota itu ke tempat kampus saya. Nah saya tuh tidak sadar ketika saya turun dari kereta, ternyata di belakang saya tuh ada seorang dekan fakultas gitu ya, dengan gaya yang sederhana, naik kereta gitu, kemudian membawa koper tentengan sendiri tanpa ada asisten dan jalan kaki dia. Dan kemudian di sana pun juga mereka kalau dalam beraktivitas mereka lebih fokus di laboratorium, dan mereka tuh lebih bangga gitu ketika mereka masuk di lab dibandingkan kalau mereka punya kerjaan administrasi itu tidak nyaman bagi mereka. Ya, mereka lebih bangga menjadi seorang peneliti begitu, karena mereka lebih dihargai. Nah, oleh karena itu bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa ITP Teknologi Pangan, ITP itu punya peluang besar ya, bagaimana menjadikan kita seorang peneliti yang tangguh gitu ya. Apalagi di lab kita di lab kita yang saat ini posisinya sudah termasuknya lengkap ya, insya Allah ya. Kalau untuk yang skala provinsi, di antara program studi yang sama di perguruan tinggi yang ada di area provinsi Gorontalo, kita termasuk lengkap. Nah itu suatu jadi kebanggaan ya. Nanti kalian kalau misalkan suatu saat ada short course atau pertukaran mahasiswa ke Jepang nggak kaget, karena kurang lebih alat-alatnya sama. Hanya mungkin ada beberapa yang kurang ya mungkin kita ada kayak HPLC atau NMR atau Malditov, yang alat-alat yang lengkap memang yang berhubungan dengan alat-alat pengolahan seperti itu. Ya, bagus sekali ya pengalamannya Pak Agus selama di Jepang. Sebenarnya banyak sekali. Kemudian bagaimana perbedaan sistem perkuliahan di Jepang dibandingkan dengan Indonesia? Kita berbicara kuliah S1 dulu nih. Kalau S1 sistemnya sama kayak di Indonesia. Jadi mereka masuk ke
masuk ke perguruan, Kesini, ke- masuk ke program studi yang ada di masing-masing itu di awal perkuliahan semester pertama sampai semester kelima fokus untuk kuliah. Tapi kemudian ketika masuk di semester 6 sampai dengan semester 8 mereka melakukan proses penelitian dan mereka berdasarkan di semester 5 kalau nilai yang terbaik, ini saya sampaikan. Ketika di awal di semester 5 nilai yang terbaik itu pasti mereka akan diarahkan ke teknologi pangan. Jadi mereka di awal itu mereka rata-rata masih di bidang pertanian umum, Bu. Oh begitu. Tapi nanti ketika mereka sudah masuk di semester 5 di tempat saya itu mereka akan dilihat grade nilai yang paling tinggi itu anak-anak ini mana. Nah, yang paling tinggi itu biasanya masuk ke Oh gitu. food science. Jadi ITP Mungkin itu karena mereka pikir food science itu membutuhkan apa ya namanya dasar ilmu lebih betul. kuat ya, apalagi kimia kan betul, Pak ya. Betul, kimia dan memang kita kan banyak mengenai kimia, fisika juga. Iya. Jadi jangan salah loh, ITP juga berkaitan dengan fisika, ada yang berkaitan dengan tentang ilmu reologi ya kan. Kemudian kita belajar mengenai fisika material terkait pangan. Nah, itu Iya. jadi pilihan ITP itu di teknologi pangan itu nilainya itu sangat tinggi sekali. Sehingga mereka pun kuliah hanya 4 tahun. Jadi ingat ya, mahasiswa di sini jangan sampai lebih dari 4 tahun. Kalau di Jepang 4 tahun, Bu. Oh iya. Kalau nggak bisa Kalau 4 lebih tahun, bagaimana? nggak ada. Kalau mereka sebelum 4 tahun, mereka berarti langsung di-cut. Oh gitu. Jadi sistemnya memang sangat ketat. Iya, ya. Jadi misalnya dianalisa mahasiswa ini ya punya prospek yang bisa selesai 4 tahun atau tidak. Kalau tidak Dihilangkan, di DO. Wah. Bayangkan, sangat strict sekali. Sehingga rata-rata jarang yang lulus lebih dari 4 tahun. Itu yang perlu diingat. Kecuali nanti S2 sama S3 ya. S1 jarang, karena mereka sistem pekerjaan mereka sebelum lulus dari S1 di semester 7 mereka sudah mencari pekerjaan. Ya, jadi ada pekerjaan, jadi mereka setelah lulus langsung dapat pekerjaan, Bu. Itu kelebihannya di Jepang. Jadi mereka sebelum lulus dapat ijazah, mereka sudah meyakinkan ke laboratorium, terutama ke profesornya, bahwasanya dia bisa lulus kalau sudah ada mendapatkan pekerjaan di bidang itu. Keren ya. Iya, begitu. Jadi pantesan di sana tingkat penganggurannya rendah sekali ya, Pak Ya, ya. yang pengangguran rendah. Jadi kita harus mempunyai semangat seperti itu juga gitu ya. Kalian harus menggali pengalaman lebih di aktivitas laboratorium. Gitu. Iya. Oh, jadi itu pengalaman-pengalamannya Pak Agus banyak sekali ya Pak ya. Belum juga kalau kita cerita mengenai pengalaman berkesan, mungkin ada pengalaman berkesan. Satu saja. Pengalaman berkesan sama saya adalah waktu mau sholat Idul Fitri. Karena waktu mau sholat Jumat dan sholat hari raya Idul Fitri. Susah ya cari. Sholat Jumat itu jadi saya harus melintasi beberapa provinsi gitu. Kalau di Jepang ini kan prefektur ya. Iya. Nah kalau di sini kan provinsi. Jadi misalkan ibaratnya saya tinggal di prefektur Kagawa, jadi saya kalau mau sholat Jumat saya harus ke dua prefektur lain. Contohnya waktu itu saya sholat Jumat di prefektur Okayama. Jadi saya harus ngelewatin 2 prefektur. Nah untuk sholat hari raya juga sama, kita cari tempat yang banyak muslimnya, banyak orang Islamnya. Kan kebetulan di Jepang bagian barat, kota terbesar itu kan di Osaka sama Kyoto. Jadi kami ke kota yang Osaka. Di sana kami melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Kalau sholat Idul Adha ya itu pun juga kita lakukan paling secara bersama lokal ya, tapi kalau untuk Idul Fitri kita bisa bareng-bareng, terutama dengan paling banyak supaya suasana lebarannya ada, jadi nggak terlalu rindu kampung. Betul, karena memang saya selama kuliah S3 saya belum pernah pulang. Jadi waktu itu melihat namanya Indomie, self spill produk ya mie instan ya, itu sangat rindu. Sangat rindu. Walaupun di Jepang itu banyak mie instan ya, tapi saya kan tahu di situ banyak mie instan yang banyak mengandung kandungan yang alkohol ataupun ekstrak babi, jadi saya agak khawatir. Gitu. Iya. Jadi bersyukur ya kita tinggal di Gorontalo, apalagi melangkah 10 langkah saja langsung ketemu masjid. Betul. Jadi kita bisa melakukan ibadah kapan saja, jadi hanya tergantung iman kita. Coba kalau kita tinggal di Jepang dengan iman yang setengah-setengah, kan betul, belum tentu mau cari masjid sejauh itu. Betul. Ya, apalagi dihadapkan dengan kondisi pergaulan. Pergaulan betul. Ya. Jadi pokoknya kalau mau ke Jepang selain bawa bekal ilmu harus bekal iman yang kuat. Iya, karena itu yang paling penting. Iya, insya Allah walau pulang nanti dengan ilmu yang banyak tapi iman yang masih tetap terjaga. Amin, ya begitu. Oke, mungkin itu saja
podcast kita dengan Pak Agus. Kedepannya kita mau ngobrol lagi dengan Pak Agus tentang pengalaman-pengalaman penelitian beliau, karena beliau ini sudah banyak sekali pengalaman kerjasamanya dengan peneliti-peneliti luar negeri ya. Jadi sekarang saja beliau ini mau berangkat untuk postdoc di Melbourne, Australia. Jadi nanti next kita tanya-tanya lagi beliau mengenai kerjasama penelitian yang beliau sudah pernah lakukan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.